Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Santriwati jamaah majelis taklim Nurul Iman yang insyaallah senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kembali pelajaran kita. Di malam hari ini kita membahas tentang apa? Kita membahas tentang keutamaan membaca sholawat di bulan Sya'ban. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pada saat ini kita sudah memasuki di awal-awal bulan Sya'ban. Kalau di pertemuan yang lalu di bulan Rajab kita sudah membahas sedikit tentang sejarah Isra dan Mi'raj. Di kesempatan malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang keutamaan bagi kita yang membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu salawat yang mudah, salawat yang simpel. Ada lagi salawat detail. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Salawat banyak ya. Berbagai macam salawat itu banyak. Ada yang namanya salawat apa? Salawat titil puluh. Ada salawat apa lagi? Salawat nabiyah. Ada salawat apa lagi? Salawat mundiyah. Ada salawat apa lagi? Macam-macam salawat. Nah, sebelum kita membaca tentang keutamaan membaca salawat, membaca hadis yang termaktub di dalam kitab Durratun Nasihin tentang keutamaan membaca salawat di bulan Sya'ban, terlebih dahulu mari kita membaca salawat nariyah bersama-sama. Pada hafal ya? Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin Husnul khawatimni wa yustasqa amun biwa'il kalim wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin billahi alu bihil qadu tanpa
Alhamdulillah, tadi kita sudah membaca Sholawat nariyah sebanyak dua kali. Ingat ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat sering kita baca. Biasanya kalau kita baca itu sebelum kita mengumandangkan adanya. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Allah dan malaikat-malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, kita dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Sallu, ya, bersolawatlah alaihi kepadanya. Sallu alaihi wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam taslima. Ya. Makanya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba perhatikan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita melaksanakan sholat, Allah perintahkan kita sholat atau tidak? Sholat. Allah perintahkan kita untuk melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu yang wajib. Ya. Ketika Allah memerintahkan sholat, Allah Ta'ala sholat atau tidak? Tidak. Ketika Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah puasa atau tidak? Tidak. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk membayar zakat, Allah membayar zakat atau tidak? Tidak. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk membaca sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terlebih dahulu Allah membaca sholawat dan para malaikatnya juga bersolawat kepada Nabi. Cuma saja antara sholawat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi ini artinya beda. Jangan kita samain. Kita baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah berarti baca sholawat seperti itu? Bukan. Tidak sama seperti kita. Ketika Allah berselawat kepada Nabi, ini artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat berselawat kepada Nabi, apa artinya? Al-istighfar. Malaikat selalu memohon ampun kepada Allah. Untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat Allah yang bermakna rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keselamatan sejahtera dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad. Kemudian istighfar, salawatnya para malaikat diumpamakan segelas air ini sudah penuh terisi dengan air. Kira-kira satu gelas kalau sudah terisi dengan air, kalau diisi lagi luber atau tidak? Luber. Makanya ketika ini segelas air diumpamakan ya, sudah terisi dengan air, segelas ini sudah terisi dengan air yang penuh. Nah, kemudian kita membaca sholawat, maka ketika itu luber dan sholawat itu ya lubernya kembali kepada
kita. Makanya tidak ada orang yang rugi membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad. Udah, kalau nggak hafal sholawat yang panjang udah yang simpel aja, yang mudah. Ya seperti sholawat ketika kita sedang sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita dan seterusnya. Nah seperti itu. Nah kalau kesempatan kali ini kita berada di bulan Sya'ban. Nah bagi kita yang gemar membaca sholawat, ya, yang rajin membaca sholawat, khususnya di bulan Sya'ban ini ada salah satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagi orang yang membaca sholawat di bulan Sya'ban, sebagaimana yang termaktub hadis di dalam kitab Durratul Nasihin yang tadi kalian sudah menulisnya di papan tulis ini. Ya, sekarang akan kita bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini salah satu sahabat Nabi yang paling banyak memperawikan atau meriwayatkan hadis, ya, min ahadil mukatsirin riwayatir hadis. Salah satunya yaitu Anas bin Malik. Nah, banyak sekali meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik ini ya meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang sudah kita tulis bersama, Innallaha ta'ala khalaqa bahran min nurin tahtal arsy. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lautan. Tahu nggak lautan yang ada di dunia ini? Lautan di dunia ini isinya apa? Isinya apa? Isinya air. Air laut rasanya bagaimana? Rasanya asin. Ada atau tidak air laut yang rasanya tawar? Ada atau tidak? Tidak ada. Ada. Kalau di dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laut itu isinya air. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebuah laut itu isinya nur cahaya. Lautan isinya nur cahaya. Adanya di mana? Bukan di dunia ini. Adanya tahtal arsy, di bawah arsy-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang arsy, salah satu makhluk Allah yang satu ini, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu tentang arsy. Nah, kemudian setelah Allah menciptakan lautan dari nur, dari cahaya, lautan yang isinya cahaya itu yang adanya di mana? Yang adanya di bawah arsy-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah ciptakan sebuah malaikat. Satu orang malaikat Allah ciptakan. Malaikat ini kita nggak bisa bayangkan ya. Malaikat ini kita tidak bayangkan ya. Malaikat itu bukan seperti manusia ya. Malaikat nggak ada yang laki, nggak ada yang perempuan dan lain sebagainya. Yang jelas malaikat itu tidak sama seperti manusia. Nah, setelah Allah menciptakan malaikat tersebut memiliki dua sayap kanan, sayap kiri. Nah, dua sayap ini sebelah sayapnya malaikat berada di masjid, berada di timur, membentang ya ke arah timur, dan sebelahnya lagi membentang ke arah barat. Ahaduhuma bil masjidi wal akharu bil maghrib. Sebelahnya berada di masjid di timur dan yang lain sebelahnya lagi berada di barat. Nah, kemudian walau tahtal arsy, kepalanya nih malaikat yang kita bayangkan ya seperti apa ya. Kepalanya malaikat ini ya berada di mana? Di bawah arsy-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walijlahu tahtal ardi sajiati. Nah, ya di bawah arsy, kedua kakinya sampai di mana?
tahta ardi Lapisan saniati, di bumi bawah langit ketujuh. ketujuh. Kalau kita bisa katakan berada di dasar Bumi. bumi yang paling dalam. Luar biasa atau tidak? Luar biasa. Allah ciptakan lautan yang isinya itu nur cahaya yang berada di bawah atas. Kemudian Allah ciptakan satu malaikat yang malaikat ini memiliki dua sayap. Setelah sayapnya membentang ke arah timur dan sebelahnya lagi membentang ke arah barat. Kemudian kepalanya berada di bawah arsy. Kemudian kedua kakinya tembus sampai ke langit sampai apa? Maaf apa? Bumi Tujuh. Sampai ke dasar bumi yang paling Dasar. Luar biasa nih ya ciptaan Allah Subhanahu Wa ta'ala. Ya. Faidan salal adu alayya fi syahri Sya'ban. Nih, lanjut sekarang tentang bersalawat. Faidan salal al abdu, apabila seorang hamba bersalawat, contoh. Iya. Iya. Najwa membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jordan baca salawat juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semuanya membaca salawat. Ya. Hamba Allah Subhanahu wa taala dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila membaca salawat di mana? Di Sya'ban. bulan Sya'ban. Sekarang nih kita berada di bulan Sya'ban. Allah Ta'ala dari malaikat. Maka Allah Ta'ala perintahkan tuh malaikat suruh ngapain? Ayat nisa fima'il hayati, untuk membenamkan atau untuk nyelam kalau bahasa kitanya, untuk nyelam fima'il hayati di dalam air kehidupan. Kalau bahasa kitanya itu buka ya. Kalau buka kan nyelam. Lupa tenggelam itu bahasa kitanya ya. Jadi ini malaikat yang tenggelam bima hayati di air kehidupan. Baik ini sudah dikal malaku lumayan itu. Kemudian karena Allah memerintahkan malaikat tersebut untuk menyelam di air kehidupan, maka malaikat itu menyelam. Ingat ya, malaikat itu la ya'sunallah ama amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak bermaksiat, tidak pernah melanggar. La ya'sunallah, akan perintah Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat itu selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Itu malah malaikat. Allah Ta'ala perintahkan malaikat nyelam di air kehidupan, malaikat ini nyelam. Kemudian setelah malaikat ini nyelam, tumayas tujuh minggu, kemudian bangun tuh malaikat. Habis nyelam ngapain kalau kita buka? Timbul. Ya, kalau bahasa kitanya habis nyelam timbul, mati. Habis nyelam kita timbul. Ya, kayak waktu jana aiki. Nah, setelah malaikat itu timbul dari air apa? Dari air kehidupan, air patuh jana haji. Kemudian berserakanlah atau membentangkan kedua sayapnya. Nah, coba burung kalau habis tenggelam bangun, kira-kira sayapnya dikibrat-kibrat nggak? Iya. Sayapnya dikibrat-kibrat. Nah, dari kibratan kedua sayapnya tersebut, kedua sayap malaikat tersebut, fayaqtur min kulli rishatin qataratun. Dari setiap bulu yang berada di kedua sayap malaikat tersebut, ini menetes beberapa tetesan. Fayaqulullahu ta'ala min kulli qitratin, maka Allah Ta'ala menciptakan dari setiap tetesan, dari satu bulu malaikat tersebut, setiap tetesan malakan Allah ciptakan satu malaikat. Kita pasti enggak bakalan bisa ngitung bulu. Sekarang jangan jauh-jauh. Bulu apa? Bulu ayam aja. Ya, bulu sayap ayam. Ada yang bisa ngitung? Agak bisa. Nah, burung apa lagi yang paling kecil? Garuda. Nah, burung apa? Burung cici. Burung cici kan kecil ya. Ada yang pernah ngitung? Burung cici sayapnya, ini sayapnya ada berapa bulunya? Ada yang pernah ngitung? Burung gereja. Ada kan?
belum gereja dan lain sebagainya. Apalagi ini malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu berapa bulu yang ada di kedua sayapnya. Setelah bangun dari menyelam, dari menetes, dari bulu tersebut menetes. Setiap satu tetesan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu malaikat. Malaikat ini tugasnya ngapain? Tugasnya adalah yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Tugasnya mohon ampun kepada Allah lahu untuk dianya siapa? Orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban. Sampai kapan ini malaikat beristighfar mohon ampun kepada Allah? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya, makanya di bulan Sya'ban ini salah satu amalannya adalah kita banyak-banyak membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sholawat yang singkat ya. Jadi ingat tuh ya. Tuh, jadi sejarahnya keutamaan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan panjang umur, amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan, amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai umur kita sampai ke bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pelajaran kita bisa kita pelajari di kesempatan malam hari ini, kurang lebihnya mohon diberikan keberkahan dan berkahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.